Sariful Basri, sarjana ilmu komunikasi, sedang berada di Sekolah Dasar Negeri 31 Pemulutan, Jalan Sriwijaya Raya, Palembang Indralaya, Desa Ibu Besar 1. Ikuti terus kami. Kalau bisa, beginilah tradisi di SD N31 Ibu Besar 1 Pemulutan. Setiap hari Jumat mereka mengadakan yasinan bersama, dipimpin oleh salah seorang guru. Dan terlihat di ujung kamera ada ibu kepala sekolah dan para murid, kelihatan semuanya sudah siap untuk mengikuti yasinan bersama. Harian kita pada Jumat pagi kita membaca surat Yasin bersama-sama. Ila hidratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzubillahi Baiklah anak-anak sekalian, mulai kita membaca surat Yasin bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita sudah diberinya nikmat kesehatan, sehingga kita di pagi hari ini
لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم بهم يعلمون ونفخ في الصور فإذا هم أجداث إلى ربهم ينظرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Sadaqallahul azim. Dan ayat pendek untuk pagi hari ini kita sampai di sini dulu. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan rahmat Allah sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul melaksanakan tugas kita sebagai imam. Ibu dan bapak sekalian, pada hari ini Ibu akan memberikan pengarahan mengenai proses belajar mengajar kita di sekolah IPS 31 Pemulutan.
Ibu sekalian, kita sebagai guru selalu memberikan atau membimbing anak-anak kita untuk menjadikan generasi yang baik dan mencerdaskan anak-anak kita sekalian. Ibu sekalian, sebaiknya sebelum kita memberikan pelajaran kepada anak-anak kita sekalian, sebaiknya kita memberikan dulu motivasi atau dorongan kepada anak kita, bagaimana supaya anak kita itu bersemangat untuk menerima pelajaran yang akan kita berikan. Ya, tidak ibu-ibu sekalian, apalagi di sini ibu-ibu sekalian sudah ada guru penggerak ya. Nah, guru penggerak itu suatu contoh, ya, contoh bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan di khususnya di Ogat Ilidik ini, dan juga kita harus mendukung atau memberi motivasi kepada teman-teman kita, guru kita yang ingin menjadi sebagai guru penggerak juga. Jadi ibu-ibu yang ada guru penggeraknya yang sudah mungkin 1 bulan lagi ya selesai ya. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu yang guru penggerak itu semuanya lulus. Amin. Dan untuk yang guru yang temannya mudah-mudahan bisa ikut sebagai guru penggerak. Jadi ibu sekalian, di sini ibu akan memberi pembinaan itu maksudnya sebagai guru, kita sebagai pendidik, ya kita memotivasi anak itu belajarnya yang baik bagaimana. Karena kita Ogat Ilidik kita mendukung ya, Ogat Ilidik bangkit di bawah pimpinan Bapak Bupati kita, Anca Wijaya Akbar. Jadi kita dalam rangka pendidikan ya. Jadi dalam rangka pendidikan ini kita harus mendukung itu supaya Ogat Ilidik bangkit ya. Kita mendukung semua kegiatan bupati kita. Nah, kemudian ibu-ibu, kita tidak lama lagi akan ada pembagian rapor. Mudah-mudahan anak kita dapat mendapatkan nilai yang terbaik hasil dari PAT-nya tadi. Kemudian untuk kelas 6, alhamdulillah anak-anak kita 100% lulus ya, dengan nilai alhamdulillah cukup baik. Kedepannya ibu, setelah kita pembagian rapor, kita libur ya. Nah, untuk libur kita masih tetap mantau anak kita walaupun lewat daring. Nah, jadi kita karena sudah terbiasa kita lewat daring, jadi walaupun kita libur kita bisa mengontrol anak kita lewat HP. Anak-anak bisa kita arahkan lagi walaupun dia di rumah, kita di rumah juga kita bisa mengontrol supaya anak-anak kita jangan lupa walaupun di rumah juga dia harus belajar ya. Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan ya, silakan. Kalau sudah jelas, mungkin pengarahan ibu akhiri sampai di sini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua adalah ini Bapak. Kalau berdiri garis fathah di atas baca A. Kalau dikasih garis kasroh, tanda baca kasrah, bacanya apa? I. Nah, kalau huruf alif kasroh, bawah I. Ya. Sesudah huruf ba, apa lagi? Alif fathah sa. Huruf sa dikasih tanda baca fathah dibaca sa. Seterusnya sudah huruf sa berapa? Alif fathah sa. Ya, ini belum ditanda diberi tanda baca fathah dibaca ja. Kalau huruf ja
kita kasih tanda baca asrof, bacanya apa? Kalau kita kasih tanda baca domah, bacanya ju. Baca ju. Ini mengisi kegiatan kelas meeting guru olahraga bersama anak muridnya sedang mengadakan senam, dan nun jauh di sana ada juga anak-anak bermain bola dan juga ada penonton. Memang kelihatan mereka ini bersantai, namun setelah ujian akhir tahun, dan terlihat juga nih jauh di sana masyarakat memanfaatkan sekolah ini untuk mencari tambahan hidup. Mungkin ada yang dagang di sana. Artinya manfaat dari sekolah ini banyak sekali, bukan hanya untuk anak sekolah tapi untuk masyarakat sekitar. Tidak boleh datang berikut. Ya. Dikit lagi sekali kembali berkat. 3, 2, 1. Ke bawah. 3, 2, 1. Ke belakang. 3, 2, 1. Lalu tangan kiri Belakang. tangan kiri memegang sini. 3, 2, 1. Kanan. Tangannya menuju 3, 2, 1. Para pemirsa, demikianlah suasana di SDN 31 Pemulutan di Ibul Besar. Terlihat ada anak mengisi kelas meeting dengan bermain-main dengan gaya yang sendiri. Ada yang tidak pakai baju, tapi ini lucu, bagus, menarik, dan disaksikan oleh banyak penonton teman-temannya. Ada bapak guru olahraga, ada guru-guru juga di sana sedang mempersiapkan mengisi kegiatan kelas meeting. Dan di sini menurut informasi ada 2 guru penggerak. Jadi sangat wajar kalau memang aktivitas di sekolah ini menonjol. Terus ikuti kami. Gerak. Hadap kiri, gerak ke kanan. Kita pemanasan dulu ya, pemanasan statis, hitungan 1 sampai 8. Dimulai dari depan, terus turun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemirsa dimanapun Anda sedang menyaksikan channel Abang Pos Group. Saya M. Sarwin Pasri, sarjana ilmu komunikasi, didampingi Bapak Supri Pak SPD sebagai asisten wawancara, sedang bersama Kepala SDN 31 Ibul Besar ya, di Kecamatan Pemulutan, yang juga didampingi oleh 2 guru penggerak tidak tanggung-tanggung dan ada guru olahraga serta guru PAI. Selamat pagi Pak. Ya, pertama saya akan bertanya kepada Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah, saya tahu Ibu ini sudah agak lama di sini, tentu sudah banyak inovasi yang dibangun di sekolah ini. Saya juga melihat aktivitas anak-anak kelihatannya memang betul-betul hidup sekolah ini.
Mudah-mudahan ke depan mungkin lebih bergairah lagi untuk menyelesaikan organ hilir bangkit. Inovasi apa yang akan Ibu bangun di sekolah ini? Silakan Bu. Untuk satu Pak, saya akan membangun yang kedepannya saya akan mendukung program Pak itu untuk organ hilir bangkit Pak. Dari segi pendidikan saya ingin mendidik supaya anak-anak kami ini menjadi anak-anak bangsa yang berguna. Ya. Selain dari itu, saya lihat ini agak tenggelam Bu ya. Ya. Jalannya tenggelam. Ya. Ada rencana bagaimana dengan BPD? Dengan apa komite? Dengan komite itu kami selalu berkomunikasi Pak ya. Apalagi kalau masalah di lingkungan sekolah itu memang ada rencana ke depannya pembangunan untuk lokal. Kemudian kalau untuk penimbunan saya juga akan berusaha untuk melalui komite dan hadisnya Pak. Kalau biasa ya, karena di sana ada ADD-nya Ya. mungkin bisa di sini. Ya, bisa. Ya. Tapi sudah komunikasi dengan kepala desa. Sudah Pak. Iya. Ya. Selain dari itu mungkin ada prestasi-prestasi di sekolah ini. Ya, untuk prestasi Pak, kami dari olahraga ya ada. Yang terutama untuk prestasi gurunya Pak. Karena kami alhamdulillah guru di SD 31 ada ikut guru penggerak. Alhamdulillah lulus Pak. Oh ya, alhamdulillah. Berapa banyak siswa di sini? Siswa di sini jumlahnya 113 Pak. 100. Iya. 113. Iya. Semuanya penduduk daerah sini. Iya, penduduk sini. Ya, mungkin Pak Suku silakan kalau ada. Mengenai rombel yuk, berapa rombel berapa kelas? Rombelnya ada 6 rombel Pak. Ya. Ruang kelasnya ada 4. Ya, untuk mengatasinya karena untuk ruang kelasnya itu kurang Pak ya. Jadi saya sekat Pak. Satu kelas itu saya bikin 2. Nah, untuk kalau kelas 1 ke 2-nya dia paralel. Alhamdulillah untuk kegiatan belajar-belajarnya cukup Lancar ya. lancar. Ya. Gimana gurunya? Apakah gurunya semuanya PNS? Apakah ada yang honor? Semuanya PNS untuk guru kelasnya, kemudian guru olahraganya juga PNS, guru agama juga PNS. Ada 1 guru honor. Kan antara rombel dan kelas tidak sinkron. Ya. Tidak ada rencana dibangun sekolah, gedung. Ya, insya Allah Pak, saya sudah usul. Insya Allah tahun ini kita dapat bangunan untuk RKB, kemudian ruang PKS, dan satunya ruang perpustakaan. Insya Allah. Ya. Saya ingin ke penggerak. Dengan ibu tahu? Kalau ibu satu ini sekolah penggerak ini sekolah penggerak. Guru penggerak ini umum ya sebenarnya. Itu kegiatan umum, kegiatan sekolah umum. Ya, apa tugas pokok dari guru penggerak? Di sini kami belajar modul Pak tentang murid-murid. Di sini kami membuat program yang berdampak pada murid. Di sini kami membuat program yang pertama untuk meningkatkan literasi membaca murid. Kami membuat baku baca. Baku baca itu buku ditaruh di sebuah bakul. Nanti anak-anak bisa memilih sendiri buku-buku yang ingin mereka baca. Di pojok baca. Iya, sebenarnya kami ingin buat pojok baca. Ya. Cuman karena kondisi sekolah kami tidak memungkinkan, jadi kami alihkan ke baku baca. Mengganti apa perpustakaannya. Iya. Iya. Taman dari ibu apa tuh? Dengan ibu apa? Ibu Natasha. Tentunya dalam program ini, program untuk meningkatkan literasi, tentunya kita mengidentifikasi minat baca siswa kita. Mereka minat bacanya di mana seperti itu Pak ya. Antara kelas rendah dan kelas tinggi itu berbeda Pak dengan tingkatannya. Ya, tentunya kami selalu mengawasi dan selalu membimbing anak didik kami supaya lebih semangat lagi belajarnya, lebih senang lagi, begitu ya. Kalau selama ini menurut pengamatan ibu berdua, minat baca anaknya gimana? Kalau selama ini minat baca ini kalau anak kelas rendah itu masih kurang Pak. Ya, kebanyakan apalagi ini dampak COVID, kebanyakan anak-anak membacanya belum terlalu lancar. Jadi ya tadi kami punya ide buat baku baca tadi. Baca, ya mungkin ini kami juga di sekolah untuk mengajak komite bagaimana mengawasi anak-anak di rumah supaya lebih giat belajar dan rajin mau datang ke sekolah. Silakan Pak Susoy bicara. Kembali ke guru agama, sekarang ini Bupati Ogan mencanangkan bahwa apabila masuk SMP harus bisa baca tulisan Al-Quran. Bagaimana kondisi keadaan seperti itu?
Pak untuk keadaan di sekolah SDN 31 ini, sebelum ada program ini kami sudah mulai mempelajari tentang Iqra Pak. Alhamdulillah pas begitu ada program Pak Bupati sekarang, anak-anak sudah bisa semua Pak. Hampir 90% Pak sudah bisa baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu mulai dari kelas rendah atau yang kelas tinggi? Mulai kelas rendah Pak. Ya, kalau kelas rendah, terus bertingkat-tingkat Pak, sampai kelas 6. Ada juga kelas rendah, kelas 1 sudah bisa baca Al-Quran. Untuk pelajaran agama itu di setiap kelas itu berapa jam saya? Minggu. 4 jam kelas. Dengan guru agama, guru olahraga, di dalam olahraga itu dalam 1 minggu itu berapa jam olahraga? Dalam 1 minggu itu setiap kelas itu pada kondisi sebelum COVID, setelah COVID ini mungkin disesuaikan. Ada siswa yang meninggal, disesuaikan dari gimana. Bagaimana ada pengaturan antara Pak hari makanan? Ada jadwal tersendiri, kelas 6 pagi, kadang saya sesuaikan kalau dia pertemuan seminggu 2 kali, saya usahakan olahraga itu sebaiknya pagi. Ini enak, dari udaranya enak dan sini apalagi ke Ada siang nggak? Ada yang ada jam siang artinya olahraga pasangan. jarang. Oh ya. Kalau yang masuk siang itu kebanyakan saya teori dari sini. Jadi kebanyakan prakteknya pagi hari. Ya, saya masih Indonesia kepada saya. Ini tantangannya akan lebih besar ke depan ini, ingin meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di sini, tapi pada umumnya kita ini membantu bukan meningkatkan salah satu program Bupati itu meningkatkan indeks prestasi pendidikan. Nah, apa yang akan ibu-ibu persiapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak, di sini kami setiap pembelajaran itu kami selalu mengelompokkan anak-anak itu. Seperti kita ketahui bahwa karakteristik anak-anak itu berbeda Pak, tidak sama. Nah, jadi setiap pembelajaran kami menggunakan berbagai metode pembelajaran. Tidak hanya terpaku dari ceramah saja. Kami kombinasikan dengan metode seperti saya mengajar kelas rendah, saya ajak mereka bermain Pak. Jadi dengan bermain mereka jadi tertarik, mereka jadi semangat belajar. Dengan bermain juga anak-anak itu lebih cepat Pak menangkap apa yang kita ajarkan. Iya. Iya, seperti itu. Selain dari itu mungkin ada olahraga, ada bagian agama, apalagi sekarang ada program Bupati, oleh tadi. Nah, kira-kira apa yang akan dikembangkan kepada olahraga dan agama ini untuk supaya lebih berkualitas? Ya. Kan umum ya, guru itu kan umum, artinya olahraga juga dan ini ada. Motivasinya apa kira-kira? Untuk agama kami seperti yang tadi kami lakukan selalu yasinan setiap hari Jumat. Nah untuk setiap kelas biasanya karena ini COVID cuma belum berjalan Pak. Nanti kan insya Allah ini berjalan normal ya, pengajaran baru. Nah untuk sebelum jam pelajaran kita mulai dengan membaca ayat pendek, Asmaul Husna seperti itu Pak. Artinya akan kegiatan pelajaran itu supaya dan bisa ditangkap itu untuk sekolah. Ini kan banyak sekali tantangan ini. Memang saya lihat aktivitas di sekolah ini berbeda dan memang menurut pengamatan kami, saya sudah banyak sekali wawancara ini. Memang luar biasa kegiatannya. Ke depan bagaimana di Selama ini kan kita masih dalam kondisi seperti Pak Ya. Jadi kita ikuti keadaan Pak. Tapi insya Allah kalau memang kita tahun ajaran baru ini kita bisa kembali, karena guru-gurunya tetap disiplin Pak. Jadi walaupun kita dalam situasi gimana, namanya kita PNS Pak harus disiplin, ya disiplin kerja. Jadi kedepannya guru ini kalau memang anaknya sudah masuk harus disiplin.
Tapi mereka kata pengajar kita ini semuanya tinggal di sekitar sini atau di Palembang? Palembang. Di Palembang, Ya. suka Palembang. Ya, dekat. Ada 5 menit. Selain dari guru berprestasi, ke depan mungkin ada rencana, bukan ada rencana, mungkin ke depan bagaimana ini untuk supaya anak-anak guru berprestasi? Ya, untuk kedepannya Pak, kami berusaha supaya anak-anak itu berprestasi, ya, baik dari bidang olahraga maupun dari bidang ada perlombaan-perlombaan, kami siap mengikuti Pak. Ya. Di ujung waktu mungkin ada himbauan kepada komite supaya komite dan pemerintah desa supaya bekerja sama untuk meningkatkan pendidikan, karena masalah pendidikan itu bukan tanggung jawab guru dan kepala sekolah saja, tapi juga peran serta masyarakat, pemerintah. Dalam masalah itu mungkin ada itu semacam harapan kepada komite dan pemerintah desa tentang hal itu. Apa Bu? Saya selalu berkomunikasi Pak ya dengan kepala desa. Saya berharap untuk kerjasama Pak, bekerjasama terutama untuk meningkatkan mutu pendidikan di SDN 31. Saya sudah selalu berhubungan, berkomunikasi baik itu dengan komitenya maupun dengan kepala desa. Karena sekarang ini kan gangguan banyak sekali, karena informasi sudah dicari, anak-anak sudah semuanya sudah menggunakan ini. Jadi artinya kalau tidak oleh sedang di sekolah mungkin guru-guru, di rumah mungkin orang tua, sedang main mungkin masyarakat, mungkin kualitas pendidikan kita akan terganggu oleh itu. Selanjutnya mungkin masih ada himbauan kepada disiplin guru ke depan bagaimana? Untuk disiplin guru ke depannya Pak, saya berusaha semaksimal mungkin. Ya. Karena kita sebagai guru pendidik itu memang seharusnya kita yang terlebih dahulu datang. Jadi biar menjadi contoh kepada anak-anak dan juga memotivasi kepada teman yang kira-kira agak malas gitu. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin tetap disiplin. Ya, disiplin. Jadi guru itu tepat waktu. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Untuk itu saya sangat berterima kasih sekali kepada dengan Bapak Kos yang telah bersedia mewawancarai kami dan juga bersedia memotivasi kami Pak ya, terutama untuk memotivasi kami untuk kedepannya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ada Ibu, silakan kalau ada yang perlu disampaikan. Ada? Ya, kalau bisa, demikian wawancara singkat kami dengan Kepala SDN 31 yang didampingi oleh 2 guru penggerak, guru olahraga dan guru PAI. Lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.